anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik hari ini, marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pembelajaran yang pertama ya anak. Silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku paket tema 7. Silakan dibuka buku paket tema 7 halaman 59. Sampai dengan halaman 69. Kemudian, silakan anak-anak perhatikan juga materinya yang ada di buku LKS tema 7. Silakan dibuka buku LKS tema 7 halaman 33. Sampai dengan halaman 36. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 4 contoh manfaat hidup rukun di kelas dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan amanat atau pesan moral yang terdapat dalam dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung dengan benar. Anak-anak, berikut ini ada teks bacaan. Mari kita membaca teks bacaan ini secara bersama-sama. Upacara bendera. Setiap hari Senin, SD Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Siti dan teman-temannya. Mereka sedang melaksanakan upacara bendera. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Anak-anak, ayo dengarkan dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Di sebuah hutan, hiduplah 2 binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang terjadi? Ya, waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu.
ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Nah, anak-anak, kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya, cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Anak-anak, saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Nah, anak-anak, akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu? Dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai," ajak si ikan. "Wow, ide bagus. Aku setuju," sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Seru ya anak-anak dongengnya? Anak-anak, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan dongeng? Ya, yang dimaksudkan dengan dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Kemudian, anak-anak, salah satu contoh dongeng adalah fabel. Yang dimaksudkan dengan fabel yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Anak-anak, ada beberapa contoh dongeng fabel, misalnya kecerdikan membawa kebaikan, kemudian bebek selalu hidup rukun, dan cerita yang barusan telah kalian simak yang berjudul Ikan dan Burung. Kemudian dongeng fabel yang berjudul Kancil Mencuri Timun. Anak-anak, dongeng fabel memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Selanjutnya, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Kemudian, memiliki alur cerita ya anak-anak. Selanjutnya, memiliki pesan-pesan kebaikan atau pesan moral di dalam ceritanya. Nah, anak-anak,
Dalam dongeng ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama ada tokoh. Nah, yang dimaksudkan dengan tokoh adalah yang berperan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, latar. Latar adalah tempat terjadinya dongeng. Kemudian, watak. Watak adalah sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Selanjutnya, amanat. Amanat adalah pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, anak-anak, tokoh dalam dongeng ikan dan burung ada dua, yaitu ikan dan burung. Selanjutnya, watak ikan kurang bersyukur, kemudian baik hati, dan suka menolong. Kemudian, watak burung sama dengan watak ikan ya anak-anak, kurang bersyukur, kemudian baik hati, dan suka menolong. Amanat di dalam dongeng ikan dan burung adalah kita harus hidup rukun dan saling menolong. Kemudian bersyukur atas apa yang kita miliki. Dan latar atau tempat terjadinya yaitu hutan dan pinggiran sungai ya anak. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan berdasarkan dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan oleh guru? Nah, siapa anak-anak? Ya, benar, ikan dan burung. Kemudian, pertanyaan berikutnya, di manakah tempat dari cerita tersebut? Nah, tempat terjadinya cerita yaitu di hutan dan pinggiran sungai. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Ya, di dasar air sungai. Kemudian pertanyaan yang keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara titik. Ya, dengan cara apa anak-anak? Ya, benar, mengambilkan biji-bijian untuk ikan. Selanjutnya, ikan ingin membantu burung dengan cara titik. Dengan cara apa anak-anak? Ya, benar, mengambilkan cacing di dasar sungai untuk burung. Pertanyaan berikutnya, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka titik. Ya, menjadi bersahabat dan saling membantu. Anak-anak, ayo diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Nah, anak-anak boleh berdiskusi bersama orang tua kalian, bersama kakak kalian, atau abang kalian ya anak-anak. Kemudian, tuliskan hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, berikut ini ada beberapa contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah. Misalnya, yang pertama, saling membantu satu sama lain dalam proses belajar dan bersaing secara sehat di kelas. Kemudian, yang kedua, contohnya tidak membedakan pertemanan, kemudian bersikap baik dan sopan pada siapapun. Selanjutnya, yang ketiga, jika terdapat konflik atau masalah, diselesaikan dengan kepala dingin atau diselesaikan dengan sabar ya anak. Kemudian yang keempat, menawarkan bantuan semampunya jika ada teman yang kesusahan. Selanjutnya, yang kelima, senantiasa toleransi terhadap siswa yang beragama lain di sekolah. Kemudian yang keenam, gotong royong dalam membersihkan kelas atau lingkungan sekolah. Nah anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh hidup rukun dalam lingkungan kelas, yaitu pertama, saling menghargai apabila pendapat kita berbeda dengan pendapat teman. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kemudian yang kedua, bertutur kata yang sopan
dan berperilaku yang santun. Selanjutnya, yang ketiga, saling membantu apabila ada kesulitan, misalnya meminjam alat tulis apabila teman kita terlupa membawanya. Kemudian, yang keempat, makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat. Tetapi karena sekarang kita belajar dalam musim pandemi ya anak-anak, jadi kita tidak boleh saling pinjam-meminjam alat tulis. Kemudian kita tidak ada jam istirahat. Nah, selanjutnya, menjaga kebersihan kelas dengan adanya jadwal piket atau kerja bakti. Anak-anak, di kelas kita harus hidup rukun dengan semua teman. Nah, berikut ini ada beberapa manfaat hidup rukun dengan teman. Yang pertama, manfaatnya kita mempunyai banyak teman. Kemudian, yang kedua, tidak terjadi pertengkaran. Selanjutnya, tercipta persatuan. Dan yang keempat, suasana kelas aman dan nyaman. Anak-anak, berikut ini kita akan lanjutkan materi tentang membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Anak-anak, dalam membuat pecahan, kita harus membagi gambar harus sama besar ya anak-anak. Silakan anak-anak perhatikan contoh pecahan berikut ini, contoh kartu pecahan. Nah, yang ini contoh kartu pecahan setengah atau 1/2. Kemudian yang ini contoh kartu pecahan 1/3 atau sepertiga. Kemudian yang ini contoh kartu pecahan 1/4. Anak-anak, perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, pembagian tidak sama besar, jadi yang ini, gambar sebelah kiri ini bukan pecahan 1/2. Kemudian anak-anak perhatikan, pembagian sama besar. Nah, gambar yang di sebelah kanan ini menunjukkan pecahan 1/2. Anak-anak, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, anak-anak perhatikan. Nah, banyak bangun di atas adalah 2. Kemudian, bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Selanjutnya, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, di sini ada 3 bintang ya, anak. Banyak bangun di atas adalah benar 3. Selanjutnya, bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Selanjutnya, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Anak-anak perhatikan di sini ada persegi 6. Banyak bangun tersebut adalah 4 ya anak. Kemudian, bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan 1/4. Anak-anak, pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Nah, anak-anak, yang pertama, silakan kalian perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan 1/2. Di sini ada 2 gambar, gambar yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kanan yang menunjukkan pecahan 1/2. Ya, gambar yang di sebelah kanan. Jadi kita beri tanda centang ya anak. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua ini yang menunjukkan pecahan 1/3. Apakah gambar yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kanan anak-anak yang menunjukkan pecahan 1/3? Iya, benar. Gambar yang di sebelah kiri yang menunjukkan pecahan 1/3. Kemudian, gambar yang menunjukkan pecahan 1/4. Silakan anak-anak perhatikan. Apakah gambar yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kanan yang menunjukkan pecahan 1/4? Iya, benar. Gambar yang menunjukkan pecahan 1/4 adalah gambar yang di sebelah kiri. Kemudian, pecahan 1/2. Apakah gambar yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kanan yang menunjukkan pecahan 1/2? Ya, gambar yang di sebelah kiri yang menunjukkan pecahan 1/2. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, di sini yang menunjukkan pecahan 1/3 ya anak. Apakah gambar yang pertama,
gambar yang kedua, gambar yang ketiga, atau gambar yang keempat? Kita lihat gambar yang pertama, bukan ya anak-anak. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua, iya, ini menyatakan pecahan 1/3. Kemudian gambar yang ketiga juga menyatakan pecahan 1/3. Kemudian gambar yang keempat, bukan ya anak-anak. Kemudian selanjutnya gambar yang menunjukkan pecahan 1/4. Nah, apakah gambar yang di sebelah kiri atau gambar yang di sebelah kanan? Ya, benar, gambar yang di sebelah kanan yang menunjukkan pecahan 1/4. Anak-anak, ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Nah, anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar gerak dasar tari kijang. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tandu. Pandangan lurus ke depan. Nah, anak-anak perhatikan gambar gerak dasar tari kijang berikut ini. Selanjutnya, melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, kemudian posisi badan membungkuk seperti ini ya anak. Nah, selanjutnya menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri, kemudian posisi kaki jongkok seperti gambar. Nah, seperti ini contohnya. Silakan anak-anak perhatikan. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 2. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 4 contoh manfaat hidup rukun di kelas, yaitu pertama, mempunyai banyak teman. Kemudian yang kedua, tidak terjadi pertengkaran. Dan yang ketiga, tercipta persatuan. Kemudian yang keempat, suasana kelas aman dan nyaman. Kesimpulan pembelajaran yang kedua, amanat atau pesan moral yang terdapat dalam dongeng fabel ikan dan burung, yaitu pertama, kita harus hidup rukun, kemudian yang kedua, saling menolong, dan yang ketiga, bersyukur atas apa yang kita miliki. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik hari ini, khususnya tema 7, kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan di sekolah. Pembelajaran yang pertama ya anak. Marilah kita berdoa, ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan masing-masing ya anak-anak.